Beberapa murid tampak tidak wajar dan murid terkemuka segera berkata, "Tuan Wen, Anda hanya perlu memberitahu kami jika ada orang mencurigakan yang turun gunung. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang yang lain." "Tidak, saya pikir kamu cukup curiga dan segera pergi dari sini. Wanita tua itu akan beristirahat." Nenek Wen mengurutu. Emosinya tidak terlalu baik, tapi marah itu sok. Dan pada saat ini dia dalam keadaan kebingungan. Kamu, para murid sedang terburu-buru, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun Nenek Wen dihukum, dia lebih tinggi senioritasnya daripada mereka. Jadi beraninya kamu membuat kesalahan. Lupakan saja, karena itu masalahnya, maka kita pergi. Tetapi jika ada orang yang mencurigakan, tolong laporkan segera. Mungkin para murid bersenandung dan pergi dengan marah. Nenek Wen memandangi pintu alang-alang yang secara tertahap menutup dan mata tuanya menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kit Damar benar-benar merampok ruang walas asih. Dia tidak berbohong. Bagaimana bisa? Bagaimana dia melakukannya? Nenek Wen terengah-engah dan tidak percaya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Aku membacanya kira-kira sekali, dia bilang. Dia membacanya kira-kira sekali. Tunggu, anak itu, Damar, bukankah dia seharusnya membaca semua rahasia Mercy Rom? Kepala Nenek Wen panas dan dia terkejut. Jahat, ini adalah iblis. Panjang umur Tianggong, ini iblisnya. Penyelidikan ketat kuil Changshan berlangsung selama seminggu penuh. Minggu ini sepertiga dari racun hidup di tubuh Damar juga telah dihilangkan. Tetapi untuk mencegah kelima, tetua melihat pertunjukan Damar harus melakukan penyamaran dan dengan sengaja memasukkan racun lain ke dalam tubuhnya untuk meniru racun hidup. Bagaimanapun semua orang di Changshan Tianggong adalah dokter top di luar dan tidak mudah untuk bersembunyi dari mereka. Di dalaman halaman, batuk-batuk, Damar terus batuk di wajah yang pucat. Wajahnya berkeringat. Kelima tetua meliriknya lalu menyingkirkan jarum perak itu. "5 tuan, saya merasakan kondisi saya semakin buruk. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama," kata Damar lemah sambil memegangi dadanya. "Jangan khawatir, itu akan menjadi lebih baik," kelima tetua berkata dengan acuh tak acuh. "Tapi kamu telah memberiku akupuntur, tapi kamu tidak menggunakan obat-obatan Wu Zunzang. Migren tidak berbicara. Diam-diam, apakah Tianggong siap untuk menyerah padaku?" Damar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu Zunzang. Sombong, kelima tetua itu kesal dan segera berteriak. "Apakah kamu meragukanku? Damar tidak berani, tetapi kamu telah bersumpah di depan murid-muridmu. Aku harap kamu tidak akan lupa." Damar Sen jalan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wu Zunzang tidak terlalu alami. Dia mendengus dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya tidak akan lupa. Hanya saja, banyak hal telah terjadi di istana baru-baru ini. Anda tahu, ruang belas kasihan baru saja setelah dirampok. Semua obat ajaib yang disiapkan untuk Anda hilang, jadi Anda harus menundanya sebentar. Saya harap Anda bisa mengerti." Murid mengerti, tetapi saya tidak ingin duduk diam. Jadi saya ingin meminta 5 tetua untuk membersihkan lisensi. Izin. Murid ini selalu sangat kuat dan dia tidak menggantungkan semua harapannya pada orang lain. Jadi, murid itu berharap untuk pergi ke perpustakaan Tianggong untuk membaca buku-buku kuno, untuk menemukan obat untuk racun hidup. Kata Damar dengan suara serak, "Membaca buku-buku kuno? Oh, Anda pikir kami adalah para tetua dan belum membaca semua buku kuno di perpustakaan? Jika ada cara untuk buku-buku kuno, kami akan menggunakannya untuk Anda. Mengapa membuang-buang waktu?" Wu Zunzang berkata dengan jijik. Pemahaman setiap orang berbeda. Belum lagi para murid telah berpergian ke luar negeri dan belajar banyak keterampilan medis di luar istana surgawi. Saya pikir beberapa metode dalam buku-buku kuno dikombinasikan dengan keterampilan medis saya untuk menghasilkan hasil yang tak terduga. Tidak bisakah Anda bahkan memenuhi permintaan murid ini? Wajah Damar penuh dengan kehausan. 5 tetua terdiam beberapa saat lalu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh,
Oke, karena kamu bersikeras untuk pergi, aku akan mengizinkanmu. Ini untukmu, sebuah token diserahkan kepada Damar. Damar mengambilnya. Ini token saya, dengan dia Anda dapat memasuki perpustakaan sesuka hati, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Jika Anda ingin melihatnya, pergi dan lihatlah. Seberapa banyak yang bisa Anda pahami terserah Anda, kata Wuzun panjang. Terima kasih banyak kepada 5 tetua. Damar segera berdiri untuk memberi hormat, tetapi sebelum salut selesai, ada batuk hebat lainnya. Oke, kamu istirahat yang baik. Kelima tetua segera bangkit dan pergi. Dengan hormat kirim 5 tetua, teriak Damar. Wuzun tidak menoleh ke belakang dan berjalan keluar dari halaman. Yang mulia, mengapa Anda ingin memberinya hak istimewa seperti itu? Murid yang mengikuti di belakangnya sangat bingung dan bertanya dengan hati-hati. Anggap saja sebagai kompensasi saya untuknya. Wuzun menghela napas dan berkata dengan dingin. Saya ingin menyembuhkannya, tetapi saya tidak tahan dengan obat ajaib. Racun hidup di tubuh tampaknya lebih aktif dari sebelumnya. Pergi turun, dia tidak punya banyak waktu. Orang sekarat memiliki beberapa persyaratan kecil, jadi biarkan dia memuaskannya. Jadi itu dikatakan tetua. Kembalilah ya. Beberapa orang ingin pergi, tapi saat ini denteng. Dang. Pada saat ini bel yang cepat dan keras terdengar tiba-tiba dari kejauhan. Wajah beberapa orang sangat berubah. Ini bel alarm Tianggong yang mulia. Sesuatu terjadi, seseorang murid berseru dengan cemas. Pergi dan lihatlah. Kelima tetua segera bergegas menuju gerbang Tianggong. Ada apa? Damar di halaman juga mengangkat kepalanya, mencium bel dan bertanya dengan bingung. Ini adalah panggilan untuk membangunkan. Begitu bel berbunyi, semua hal master harus bergegas ke Yinghua. Hal kebanyakan orang luar membuat masalah. Kiosan mengerutkan kening. Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi ke perpustakaan. Kiofan, katakan padaku apa yang terjadi, kata Damar dengan tenang, meninggalkan halaman dan bergegas menuju perpustakaan. Damar, Kiosan ingin berteriak tetapi tidak tahu harus berkata apa. Menghela napas dan setelah beberapa saat ragu, dia bergegas menuju aula Yinghua. Sebagai murid, dia juga wajib pergi ke tempat kejadian. Pada saat ini sudah ada banyak orang di dalam dan di luar aula Yinghua. Begitu bel alarm berbunyi, orang-orang di kuil Changseng sudah mengepungnya. 3 tetua datang lebih awal. 4 penatua dan 5 penatua datang satu demi satu. Selain itu ada 6 master aula dari 10 aula. Dan ada para elit dan diaken datang ke blok Karlsbuster. 3 patung berdiri di pintu masuk aula menatap sekelompok pria dan wanita yang mengenakan pakaian putih berbingkai biru di luar. Pria dan wanita ini berbaris dan berjalan langsung menuju aula Yinghua. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebanggaan dan senyum, dan meskipun ada lebih dari 10.000 pembangkit tenaga surgawi di sekitarnya, mereka masih santai dan tenang seperti biasa. Berhenti, teriakan ketiga tetua itu. Suaranya seperti angin sepoi-sepoi, seperti guntur temui 3 kepala. Pria dan wanita ini berhenti satu demi satu memimpin seseorang wanita dengan kuncir kuda dan mengenakan setelan pedang. Dan seorang pria cantik dengan rambut panjang dan kulit giok dan membungkuk ke 3 kepala. Meskipun gerak tubuh dan kata-katanya sangat hormat, mereka tidak membiarkan orang lain melihat rasa hormat. Mengapa kamu, si Juan, datang ke Changseng? Tianggongku, dengan sangat baik, dan aku juga mendengar bahwa kamu melukai para murid di pegunungan dekatku. Kamu tidak terlalu pemalu. Apakah kamu pikir Tianggongku tidak berani membunuhmu? Kata tanpa ekspresi. 3 tetua ingin membunuh kita. Kita tidak akan pernah melawan dan tidak memiliki keluhan. Hanya saja menunggu untuk datang ke istana surgawi ini. Tetapi saya diperlakukan sebagai pencuri oleh orang-orang istana surgawi Anda. Bagaimana kami bisa menanggungnya? Begitu cara kami mengambil tindakan, kata wanita itu sambil tersenyum. Ketika ketiga tetua mendengarnya, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Para murid yang mencari pasti menganggap mereka sebagai tersangka. Orang-orang Sijuan sangat arogan dan tentu saja mereka tidak tahan. Jangan bicara omong kosong, Tianggongku tidak nyaman menerima tamu baru-baru ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika tidak ada yang lain, cepat pergi. 3 tetua melambaikan tangan mereka, agak tidak sabar. Apakah 3 kepala akan mengeluarkan perintah pengusiran? Haha, kami tidak ingin tinggal di sini, tetapi jika 3 kepala bersedia mengembalikan barang-barang Sijuan saya kepada kami akan segera pergi.
Apakah barang-barangmu? Mengapa ketiga tetua berpura-pura bingung? Tentu saja itu adalah koleksi kebanggaan Tuhan, milik si Juan yang ada di perpustakaanmu. Tolong kembalikan ketiga tetua itu kepada kami. Wanita itu menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum yang kuat. Koleksi kebanggaan ilahi. Wajah ketiga tetua tiba-tiba menjadi jelek. Kiosan juga keluar dari aula Yinghua dan menyaksikan semua ini. Ketika dia mendengar koleksi kebanggaan Tuhan yang dikatakan wanita itu, dia seperti banyak orang lain bingung. Kakak senior, apa itu Sen Aoji? Kiosan tidak bisa menahannya dan bertanya kepada seorang murid elit di sebelahnya. Murid itu mau tidak mau memperhatikan, tetapi melihat kelucuan Kiosan, dia dengan sabar menjelaskannya. Koleksi kebanggaan dewa adalah buku kuno yang tak tertandingi. 3 bulan lalu kedua tetua menemukannya di makam Kilin di Lingnan dan membawanya kembali. Tetapi orang-orang Jichuan percaya bahwa daerah di Lingnan adalah wilayah mereka. Koleksi kebanggaan dewa harus dimiliki oleh mereka, jadi mereka datang ke istana surgawi saya beberapa kali untuk memintanya, dan para tetua mengabaikan negosiasi sebelumnya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kali ini mereka benar-benar membawa seseorang ke sini, kata murid itu. Orang-orang di sekitar tercengang, seseorang bersenandung. Hanya sekelompok anak laki-laki berbulu, apa yang harus ditakuti? Mereka heran. Mereka berani lari dan ke Tianggong kita untuk menjadi liar. Kita harus membuat mereka terlihat bagus. Dengan jijik wajahnya, dia tidak memperhatikan orang-orang ini semua sama sekali. 3 alis panjang diraujut bersama melirik pria dan wanita muda ini, lalu melambaikan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu junior yang bau. Dewa ini tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Sen Aoji ditemukan oleh istanaku dan tentu saja adalah urusan istana saja. Jika Anda ingin Sen Aoji, biarkan orang tua dari si Juan datang. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya." Mendengar ini, semua murid tahu sikap ketiga tetua dan mereka berencana untuk membawa orang-orang ini secara langsung. Tapi ya, sebenarnya tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Namun pada saat ini sosok yang mengenakan jubah hitam dan tadung keluar dari si Juan, berdiri tegak dan lurus. Dia berjalan lurus ke depan sebelum berhenti lalu melepas tandungnya dan menatap ketiga tetua. "Tiga tetua, saya sudah lama tidak melihat Anda, tetapi saya harap Anda mengandalkannya, yang tua dan jual yang lama." "Hah? Kamu, gunung yang mengejutkan." Tiga tetua segera mengenali orang itu dan segera kehilangan suara mereka. "Gunung yang mengejutkan, Tuan Pedang si Juan. Dia benar-benar ada di sini. Ini sangat sulit. Cepat dan minta grade senior untuk tumbuh dewasa." The grade senior pergi lari kemarin, mundur untuk sementara. "Saya khawatir akan sulit untuk mengundang keluar." "Bagaimana dengan dua tetua?" "Kedua tetua telah pergi untuk menyelidiki perampokan dan perampok kamar belas kasih dan mereka tidak bisa kembali dengan mudah." "Apa yang harus saya lakukan?" bisik kepala aula yang terkenal itu, masing-masing dengan wajah jelek. 4 tetua memiliki ekspresi serius yang sama dengan 5 tetua. Tidak ada yang menyangka yang lain yang ini akan datang. "Tiga tuan, kamu mengatakan bahwa junior ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu. Jadi itu seharusnya cukup untuk mengejutkan seseorang, kan?" Shaking San berkata dengan tiringan. "Tuan Zen ada di sini karena Sen Aoji." Ketiga tetua itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan cemberut. "Tentu saja, saya sudah mengatakan bahwa Sen Aoji milik istana surgawi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, si Juan. Jika yang mulia mengatakan yang sebenarnya, maka kata-kata saya adalah kebenaran kita. Kekuatan bela diri, maka tolong bergerak." Ketiga tetua memotong kekacauan dengan pisau cepat, ingin memberikan tamparan di wajah pihak lain terlebih dahulu. Namun, orang-orang si Juan ini secara alami sudah siap. Hanya ada beberapa lusin dari kita. Jika Changseng Tianggong bermaksud untuk berkerumunan, saya pikir kita tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Tetapi sebagai gantinya itu akan menjadi perang tanpa akhir dan tanpa akhir antara Changseng dan Tianggong dan si Juan. Saya pikir jika ini masalahnya, apakah itu si Juan Tian atau Changseng Tianggong, aku pasti tidak ingin melihatnya. Apa pendapatmu tentang ketiga tetua itu?" Shaking San berkata dengan ringan. "Lalu apa maksudmu?" Ketiga tetua berkata dengan dingin.
Kami di sini untuk menyelesaikan masalah kepemilikan Sen Aoji dengan cara damai. Sen Dao terkejut. Jalan damai. Ya, ini adalah murid-murid yang saya latih oleh si Juan. Mereka akan mewakili saya si Juan untuk menantang orang-orang di istana surgawi Anda. 3 Tuan, cobalah jika murid Anda bisa kalahkan mereka, Sen Aoji ini akan menjadi milikmu. Jika orang-orangmu tidak bisa mengalahkan murid-murid kami, maka Sen Aoji ini akan menjadi milik kami. Goyang San berkata dengan keras. Dia sengaja menggunakan energinya sehingga ribuan murid di segala arah bisa mendengarnya dengan jelas. 3 tetua mendengar suara itu, wajah mereka berubah dan mereka segera menyadari bahwa mereka telah ditipu. Orang-orang dari si Juan ini memiliki angan-angan dalam perasaan mereka. Mereka dengan sengaja membuat masalah di luar gunung dan bergegas ke Changseng Tianggong dengan tatapan agresif yang memaksa diri mereka untuk menyembunyikan alarm dan mengumpulkan semua murid Tianggong. Kemudian tantang kuil Changseng di depan semua murid. 3 tetua saat ini tidak mau menerimanya. Jika Anda tidak menjawab, Anda tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga kehilangan hati orang. Selain perampokan ruang belas kasihan sebelumnya, jika lawan ditolak sekarang, dampaknya akan belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi jika Anda mengabaikannya, Anda berada di sisi lain. Bagaimana melakukan ketiga tetua ragu-ragu? Tetapi ketika dia ragu-ragu, ada suara marah dari banyak murid di kerumunan di sekitarnya. Apa kau pikir kami takut padamu? Ayo bertarung. Lihat kami jika kami tidak mengalahkanmu di semua tempat. Hanya si Juan beraninya kau bertindak liar di kuil Changseng kami. Biarkan Anda melihat betapa kuatnya kami. Bertarung, bertarung, bertarung. Teriakan itu terus melanjut. Ketika ketiga tuan melihat ini, tinju mereka mengepal diam-diam dan mereka hanya bisa menggigit peluru dan berteriak, "Bagaimana kamu ingin bertarung?"